Selamat sore, Bu Ruhaya dan Pak Ato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Minarti. Iya, baik Bu Ruhaya dan Pak Ato. Hari ini kita sudah janjian mau melakukan sebuah proses coaching begitu ya. Di sini saya sebagai seorang observer nanti akan melihat bagaimana proses kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Rohayati dan Pak Ato. Nah, di sini Pak Ato akan menjadi coachee, kemudian Bu Rohayati juga akan menjadi coachnya ya. Nah, dan sepertinya kita sudah mendapat bocoran ini dari Bu Rohayati bahwa Pak Ato mengalami sebuah permasalahan di mana Pak Ato ini ketika melakukan sebuah supervisi ternyata uh, mendapat semacam uh, apa teguran begitu ya Bu ya, teguran dan pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah begitu. Nah, nanti bagaimana menyikapinya. Begitu ya Bu Rohayati dan Pak Ato. Ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan coaching lebih lanjut, tentu kita akan melakukan dulu proses pra-nya ya Bu Rohayati ya. Nah, di sini Ya, Bu. akan bertanya pada Ibu, kira-kira ketika nanti Ibu melakukan proses coaching itu, Ibu akan mengembangkan ke potensi yang mana ya, Bu ya? Iya, baik, Bu. Terima kasih sekali Bu Minarti yang telah meluangkan waktunya bisa berbincang dengan saya untuk menjadi seorang observer terkait bagaimana nanti saya akan melakukan praktek coaching bersama dengan Pak Ato. Saya ingin sekali mengembangkan kompetensi saya terkait bagaimana saya dapat menggali CGP saya, menggali coachee saya ini dengan berbagai pertanyaan agar dapat membantu coachee menemukan berbagai solusi yang dihadapi atas permasalahannya, Bu. Iya, baik ya. Nah, tentu dalam proses ini kan ada berbagai alur tuh, terutama alur tita ya. Nah, Iya, kira-kira betul, Bu. bagian yang mana nih yang ingin Ibu agar saya mengamatinya dengan detail begitu? Saya ingin sekali diamati oleh Ibu pada bagian rencana aksi, Bu. Aksi saya sebagai coachee, bagaimana dapat membantu coachee saya sebagai coach, membantu coachee saya menemukan berbagai solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coachee. Iya, ya baik. Berarti nanti saya akan fokus ya pada alur rencana aksi. Kalau misalnya Ibu sendiri bisa menilai diri Ibu sendiri, jika rentang pada alur aksi Ibu itu antara nilai 1 sampai 10, kira-kira Ibu menganggap Ibu itu berada pada kompetensi yang mana? Baik, Bu, jika saya beri grading dari kegiatan saya sebelum saya melakukan, eee, observasi ini, saya menganggap kompetensi ini baru di antara 6 sampai 70-an lah, Bu, sekitaran di situ, nilai yang kompetensi yang saya miliki, gitu, Bu. Oh, jadi masih jauh mendekati sih sebetulnya ya Bu ya, mendekati sempurna ya. Iya. Nah, cuman barangkali ada harapan nih, harapan Ibu kira-kira dari melakukan observasi ini nanti uh, yang akan kita lakukan ini apa ya harapannya? Mungkin barangkali nilainya berubah barangkali ya Bu ya. Bisa Iya. diceritakan? Baik, Bu, saya memang karena kurangnya berlatih melakukan coaching bersama rekan-rekan saya di sekolah, begitu, Bu, sehingga kompetensi saya ketika saya, menanyakan kepada rekan-rekan saya terkait permasalahan, yang selama ini ia hadapi, belum baik sehingga, perkiraan nilai saya masih di angka 70.
Namun harapan saya setelah saya melakukan observasi ini, saya akan mendapatkan titik terang sehingga saya dapat mencapai ke kompetensi sebagai coaching ini mencapai 80 sampai 90 itu harapan saya sekali. Iya, baik Begitu. Bapak Ibu, karena tadi Bu Rohaya sebagai coach sudah berusaha nanti akan melakukan yang terbaik. Nah, maka dari itu kita langsung saja ya Bapak Ibu ke proses kegiatannya dan saya akan menjadi observer bagi Bapak Ibu. Silakan Bu Rohaya. Baik, terima kasih Bu. Baik Pak Ato, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Ato? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehatnya? Iya, kemarin kita sempat bertemu ya Pak di sekolah. Sepertinya Bapak terlihat murung gitu wajahnya. Eh, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ya Pak ya. Kira-kira apa itu ya Pak? Baik, terima kasih Ibu. Boleh minta waktunya ya Bu ya. Saya ingin Ya, silahkan banyak Pak. bercerita ya Bu tentang apa yang saya alami kaitannya dengan supervisi yang dilakukan oleh pengawas tempo hari. Oh, baik Pak Ato. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tersebut ya Pak? Jadi begini ceritanya Ibu. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang pada saat itu melakukan supervisi kepada saya. Ya. Pada saat itu saya sedang mengajar Ibu nanti, dan di situ pengawas sekolah itu tampak keberatan ketika saya mengajar di kelas itu tanpa menggunakan referensi buku teks. Kemudian Bapak pengawas sekolah itu menegur saya itu, dan saya sampaikan bahwa saya mengajar itu menggunakan sumber referensi yang banyak. Dan di situ eh, pengawas mengingatkan bahwa saya harus menggunakan referensi yang jelas. Dan di situ saya menyampaikan jika saya tidak tetap mengacu pada kurikulum yang ada di sini, kaitannya tidak tergantung pada buku teks. Kemudian ternyata pengawas tersebut tersinggung itu, dan saya dilaporkan ke kepala sekolah itu. Demikian Ibu, saya apa masalah yang saya hadapi Bu. Oh, jadi begitu ya Pak. Tujuan dari pembicaraan kita hari ini berarti kita akan membahas terkait laporan yang telah disampaikan oleh kepala sekolah ya Pak ya. Yang harapan pengawas adalah Bapak menggunakan buku referensi yang ada di sekolah. Namun ternyata Bapak tidak menggunakan hal tersebut, begitu ya Pak ya. Itu kira-kira hambatan yang dialami oleh Bapak. Nah, Pak, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks tersebut, Pak? Sebenarnya bukan hambatan ya bagi saya ya, karena materi-materi yang saya sampaikan itu sudah saya kuasai. Jadi saya Hmm. tidak perlu melihat buku teks, dan saya sudah hafal sekali dengan apa yang saya sampaikan. Dan itu juga tidak menyimpang dari kurikulum yang ada. Ya, baik Pak. Jadi Bapak merasa Bapak itu sudah sangat menguasai materi tersebut, menggunakan berbagai media yang ada yang sangat relevan dengan materi yang Bapak gunakan, sehingga Bapak tidak menggunakan buku teks yang sudah disediakan di sekolah. Nah, selanjutnya, apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat Bapak ini tidak menggunakan buku teks, Pak? Saya merasa lebih bebas Ibu. Jadi materi-materi yang saya sampaikan itu tidak terikat hanya di buku teks saja.
Dan saya benar-benar mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Jadi mencari referensi yang seluas-luasnya tanpa dibatasi oleh buku teks yang sudah disediakan. Oh, begitu. Saya sebenarnya sangat sepakat sekali dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, terkait banyak sekali referensi yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran, di sekolah, implementasi dari kurikulum Merdeka, sumbernya dari mana saja meskipun tidak menggunakan buku teks, begitu ya, Pak, ya? Saya mengkonfirmasi apa yang telah Bapak sampaikan. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa, Pak? Saya banyak menggunakan sumber belajar dan kebetulan saya juga memiliki blog di mana di situ berisikan materi-materi yang memang menjadi bahan dari apa yang saya ajarkan. Dan di situ sumbernya sangat jelas karena di situ juga ada sumbernya. Ya. Kemudian saya juga buat channel YouTube dan di situ media-media pembelajaran saya sampaikan di situ. Dan di samping itu saya juga gunakan artikel-artikel ilmiah yang ada di internet itu. Iya, sebenarnya sudah sangat baik sekali apa yang Bapak sampaikan. Media-media udah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di situ dengan menggunakan media pembelajaran internet, ada video, ada YouTube, ada artikel yang sudah Bapak sampaikan. Nah, namun menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks tadi dapat menghambat eksplorasi murid untuk dalam kegiatan belajar mengajar yang Bapak sediakan di kelas? Sebenarnya untuk penggunaan buku teks itu juga masih relevan sih, ya, karena literasi kita juga terbangun jika kita terbiasa membaca buku. Nah, mungkin buku teks itu bisa dikombinasikan dengan materi-materi pembelajaran yang lain dari sumber-sumber yang relevan juga. Jadi mungkin kemarin Pak Pengawas Sekolah itu menyarankan pada saya untuk mempelajari buku teks mungkin agar sesuai dengan kurikulum yang ada. Namun untuk di zaman sekarang kan hal itu kan kita tidak bisa menutup dari perkembangan teknologi yang ada ya Bu ya. Jadi mungkin bisa mengcombine sumber-sumber referensi yang bisa kita gunakan. Jadi memang buku teks masih relevan itu. Oke, baik. Ya, 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 ya. Saya sangat setuju sekali dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak kita menggunakan sumber belajar, semakin baik dalam pembelajaran. Karena dengan banyaknya media pembelajaran yang kita gunakan, berarti kita juga sudah memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Pak ya. Nah, jadi dengan segala apa yang sudah terjadi, apa yang sudah Bapak sampaikan, permasalahannya kepada saya, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama, yang ada kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Kepala Sekolah. Memungkinkan saya akan bertemu dengan beliau dan meminta maaf supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berlanjut. Baik, sangat baik sekali ya ide yang telah Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan menemui kepala sekolah, lalu dan juga akan mengkonfirmasi kepada Bapak pengawas terkait pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan sehingga permasalahan tersebut akan segera selesai dan tidak terjadi berkepanjangan ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan belajar dengan menggunakan sumber referensi yang lebih banyak lagi, salah satunya mungkin buku teks, kemudian dari sumber internet, kemudian video-video pembelajaran, dengan harapan siswa dapat mengeksplorasi materi sesuai dengan kebutuhannya.
Jadi sumber-sumber belajar itu akan memperkaya materi yang akan saya sampaikan kepada murid. Demikian Ibu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya, karena memang pembelajaran yang Bapak sampaikan itu tidak dipungkiri akan sangat baik sekali, karena selain ada dari buku teks, selalu dilengkapi dari internet, video pembelajaran, artikel, YouTube, itu sangat memungkinkan sekali dieksplor oleh murid-murid kita sehingga menambah pemahaman yang sangat luar biasa ketika mereka belajar. Nah, Pak, mudah-mudahan itu semua dapat terlaksana dan berhasil ya Pak ya. Nah, selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana ini Pak? Baik, Bu. Saya berkomitmen untuk selalu membuat perencanaan pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran kelas yang dapat saya gunakan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi dengan tujuan saya bisa mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan atau mungkin memahami materi sesuai dengan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid saya itu merasa senang. Jadi tidak terikat dengan materi-materi yang monoton, dan di situ harapan saya bisa memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Dan di situ tidak dipaksakan, saya akan menyerahkan semuanya kepada siswa, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi potensi mereka bisa dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat, dan tentu saja ini kaitannya dengan sumber belajar yang mereka pelajari. Wah, bagus sekali Pak Ato. Saya sangat mendukung apa yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak ya. Karena saya melihat dengan banyaknya sumber pembelajaran yang Bapak gunakan memang itu sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat mengantarkan murid-murid kita menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, Pak Ato. Terima kasih Bu Horahayati atas waktu yang sudah disediakan untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini dapat membuahkan hasil dan bermakna ya Pak, dan dapat kita terapkan pada murid-murid kita. Terima kasih. Demikian Pak Ato, terima kasih ya. Mari kita berbincang kembali bersama dengan observer kita hari ini. Terima kasih. Luar biasa sekali kegiatan Bu ya. Nah, tadi kalau di awal kita sudah proses bagaimana kegiatan. Nah, kegiatan kira-kira Bu Rohaya mohon izin konfirmasi Bu Observer sebentar ya, di sini ada suara azan. Nah, baik, terima kasih. Bisa diulang kembali Bu pertanyaannya? Ya, maaf, kita ulang kembali ya Bu. Nah, tadi luar biasa sekali ya, Ibu sama Pak Ato sudah melakukan sebuah proses coaching yang luar biasa, yang sudah berjalan dengan lancar. Pak Anto sudah menemukan sendiri solusi yang terbaik buat dirinya. Nah, sekarang kita akan kembali ke Ibu. Saya sebagai seorang observer melihat tadi
Ibu begitu lancar, apa yang Ibu khawatirkan di awal tadi sepertinya bisa berjalan dengan mulus. Nah, kira-kira ini ketika Ibu diberi kesempatan untuk menilai sendiri performa Ibu dalam baik Bu, setelah berjalannya proses kegiatan coaching saya bersama dengan Pak Ato tadi, saya merasa sangat nyaman sekali kepada Pak Ato selaku coach saya karena beliau langsung mengerti dari perbincangan apa yang sedang kami lakukan sehingga meningkatkan kompetensi coaching saya. Jika dinilai kemungkinan saya sudah mencapai kompetensi saya pada angka 80 sampai 90 lah Bu. luar biasa. Alasan ya, kenapa Ibu sudah berada pada angka 80 itu? Baik Bu, mohon maaf bisa diulang kembali pertanyaannya Bu? Oh ya. Bisa ya Bu ya didengar ya? Apa kita hentikan aja ke sana? Bagaimana Bu? Ya. Mohon dikonfirmasi kembali. Iya. Baik, tadi maksud saya biar kita berhenti aja dulu sejenak. Nah, sekarang udah siap. Ya, itu reda ya. Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu sudah berada pada kondisi 80 begitu ya. Nah, kenapa Ibu sudah Baik Bu, karena saya agak samar-samar dari pertanyaan Ibu tadi. Saya menangkap sepertinya kompetensi apa yang membuat Ibu membuat saya yakin bisa mencapai ke nilai 90, begitu ya Bu ya? Ya, betul. 80 atau 90. Betul. Baik, karena saya merasa sudah terbantu dengan adanya percakapan coaching saya dengan Pak Ato, sehingga meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya kepada Pak Ato, sehingga Pak Ato dapat mengerti dari tujuan pertanyaan saya tersebut dengan lancar, menanggapinya, sehingga Pak Ato itu dapat menemukan solusi-solusi apa yang dihadapi oleh Pak Ato tadi terkait beliau dalam pembelajaran tidak menggunakan referensinya adalah buku teks, namun beliau menggunakan berbagai media dari YouTube, dari artikel, dari internet, dan lain-lain sebagainya. Namun karena di situ beliau tidak menggunakan buku teks, sehingga Pak Pengawas itu merasa tersinggung dan melaporkannya kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, dari situ saya dapat menggali dengan berbagai pertanyaan, sehingga Pak Ato dapat menjawabnya dengan jelas dan menemukan solusi, Bu. Itu yang membuat saya yakin saya mencapai kepada penilaian 80 sampai 90, Bu. Iya, luar biasa sekali. Jadi kalau disimpulkan berarti Puro sudah mampu ya menggali berbagai pertanyaan hingga membuat coach Ibu berpikir kreatif begitu. Ya, baik Mbak Ibu Rokaya. Kalau misalnya saya akan menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, boleh nggak Bu ya? Ya, sangat dipersilahkan Bu, itu sangat membantu saya demi perbaikan saya ketika melakukan coaching ke depannya Bu. Iya, ya, baik Bu Ro. Jadi secara umum tadi Bu Rohayati sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta yang sangat baik. Nah, jadi Bu Ro sudah mulai dari bagaimana
memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat koci ibu akhirnya berpikir kreatif tadi ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, namun di sini ada beberapa yang mungkin masih bisa kita perbaiki ke depan ya Bu ya. Perbaiki ke depan mungkin berdasarkan apa yang saya amati itu kita harus melakukan proses coaching ini lebih sering lagi. Karena kalau istilah pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, begitu. Ya, jadi dari beberapa pengamatan tadi sepertinya masih alurnya itu sudah benar, namun masih tersendat-sendat begitu. Nah, kalau seandainya nanti Bu Rohaya melakukan kegiatan lebih sering, lebih kontinu, nah mungkin ini akan lebih lancar lagi. Begitu ya Bu Rohaya ya. Nah, terus kalau menurut Ibu sendiri apa yang saya amati itu bagaimana pendapat Ibu? Sejujurnya saya sangat sependapat dengan Ibu karena ini hari yang kedua kalinya saya melakukan coaching. Mungkin saya belum terbiasa dengan menggali pertanyaan-pertanyaan walaupun alurnya sudah betul menggunakan alur Tirta, namun pertanyaan yang saya sampaikan itu masih tersendat-sendat. Saya sangat sepakat dengan Ibu observer apa yang telah disampaikan. Iya, baik Bu Rohaya. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya amati, semoga nanti kita bisa lebih piawai lagi begitu ya Bu ya dalam melakukan proses coaching ini. Kemudian kira-kira Bu, untuk supaya tadi lebih lancar lagi, kira-kira apa nih rencana atau tindakan selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, memang saya tadi di sekolah sempat berbincang dengan rekan-rekan, saya akan melakukan kegiatan coaching ini terkait permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya, Bu. Nanti saya akan melaksanakan coaching bersama rekan saya di sekolah, membantu rekan-rekan yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajarannya di kelas. Kemungkinan itu, Bu. Iya, jadi mungkin fokusnya ke rekan guru ya Ibu ya. Kira-kira kapan itu akan Ibu lakukan? Karena ini memang sudah akan sangat mendekati kepada semester akhir, saya sangat mengharapkan sekali dan memungkinkan karena rekan saya kemarin sudah sempat bercerita kepada saya akan sesegera mungkin melakukan kegiatan praktek coaching ini, kemungkinan 2 atau 3 hari kemudian lah setelah ini Bu akan saya lakukan praktek coaching tersebut. Ya. Di mana kira-kira Ibu tempatnya? Saya nanti akan melakukan coaching ini bersama rekan saya di sekolah, tepatnya nanti supaya suasananya lebih mengena, lebih damai, akan saya lakukan di lamban baca di luar kelas dan di luar kantor. Ketika saya melakukan coaching tersebut, tidak diganggu oleh rekan-rekan yang lain, sehingga saya akan dapat mendengarkan fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya nantinya, Bu. Iya, luar biasa sekali rencananya ya, Bu Rohaya. Mudah-mudahan nanti terwujud. Jadi, Bu Rohaya, apa yang kita temukan hari ini, yang kita pelajari hari ini, yang kita dapatkan hari ini nanti akan saya masukkan dalam form supervisi akademik ya, Ibu ya. Nah, Baik, kemudian terima yang kasih, terakhir, Bu. ya yang terakhir Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses yang kita jalani hari ini? Baik, Bu. Terima kasih sekali. Ternyata setelah kita berbincang-bincang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coach, kita akan membantu rekan-rekan kita atau coach kita menemukan solusi-solusi, ide-ide kreatif yang memungkinkan sebenarnya mereka sudah menyadari hal tersebut,
dapat dilakukan. Namun dengan adanya coaching ini makin memperkuat mereka. Oh, ternyata benar. Apa yang saya lakukan ini semestinya memang harus saya lakukan, begitu, Bu. Intinya dengan kegiatan coaching ini saya sangat bahagia dan bersyukur dapat membantu rekan-rekan atau coach kita menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk implementasi kegiatan pembelajaran di sekolah. Iya, alhamdulillah Bu Rohaya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan memiliki nilai manfaat ya buat kita semua ya. Amin. Iya. Demikian ya Ibu Rohaya, Pak Ato, kegiatan observer saya sebagai observer hari ini mengucapkan terima kasih ya karena kita sudah menjalankan tugas kita sebagaimana mestinya. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menjadi observer hari ini pada kegiatan saya. Sama-sama Ibu. Baik.